Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zulfikar Aminullah dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 200. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, step Q and DQ. Di sini ada konsep, kemudian langsung saja. Di sini ada implementasi operasi-operasi Q, di mana di sini dijelaskan Q di sini. Oke, di sini ada ini ya, variabel fungsi dengan nama create Q dengan ini itu adalah variabel yang berupa list kosong, kemudian di return. Nah, kemudian di def Q, kemudian di data, kemudian key.insert 0, data, kemudian di return key def dq key, kemudian data key.pop, kemudian return data def is empty, return key def size. Di sini dijelaskan ada insert di mana di sini ada insert di mana itu disisipkan atau dimasukkan datanya. Nah, kemudian di return ini adalah mengembalikan nilai. Jadi nilai yang di datanya dikembalikan. Ini yang kini, nah kini dikembalikan. Oke, kemudian di pop ini fungsinya artinya atau arti di Python itu adalah artinya itu adalah remove data pada stack atau menghapus data-data yang ada di sini. Kemudian di sini ada is empty. Is empty ini artinya adalah ini guys, memeriksa apakah antriannya kosong. Jadi di empty ini diperiksa dulu key-nya itu kosong apa enggak. Ini. Kemudian sizes ini adalah ukurannya. Selanjutnya ada implementasi operasi-operasi DQ. Di sini ada fungsi dengan nama create DQ, di mana D-nya ini adalah variabel yang berupa list kosong. Kemudian ada return yang artinya tadi adalah untuk mengembalikan nilai. Kemudian di add form. Add form itu nambah di depan. Jadi penambahannya itu udah di depan. Kemudian di insert. Insert ini untuk fungsi artinya adalah menyisipkan. Kemudian ada return untuk dikembalikan, jadi habis disisipkan, dimasukkan, itu dikembalikan. Kemudian ada def add rear. Ini artinya adalah untuk kalau add front itu untuk nambah di depan, kalau add rear ini untuk di bagian belakang. Terus di append. Append ini kemudian di append ini fungsinya untuk menambahkan nilai di urutan terakhir. Kemudian datang lagi, kemudian di def remove rear. Nah, remove rear itu seperti tadi yang di awal, berarti bagian belakang, berarti bagian belakangnya itu dihapus. Kemudian di pop ini artinya remove data pada stack, jadi dihapus. Setelah itu di return lagi, dikembalikan nilainya, kemudian di remove front. Nah, remove front ini berarti di depan, jadi di bagian depannya itu dihapus, kemudian di pop lagi, dihapus lagi, datanya di pop, kemudian di return, dikembaliin lagi. Nah, ini hasilnya itu ada def is empty, dimana is empty itu artinya adalah ini ya guys, memeriksa data antrian, memeriksa antriannya itu kosong apa enggak. Kemudian di return lagi. Kemudian di def size. Nah, size ini artinya untuk mengembalikan jumlah nilai di dalam stack. Jadi perlu parameter atau untuk mengembalikan suatu integer. Kemudian di return lagi.
Oke, selanjutnya ini implementasi 1, konversi infig ke postfig. Oke, di sini ada apa namanya fungsi dengan nama stack, di mana variabelnya itu s. Nah, yang artinya adalah variabel yang berupa list kosong, tinggal kosong. Jadi return di def, kemudian di push itu dimasukkan datanya, kemudian di append. Di append itu berarti untuk ditambahin nilainya, kemudian datanya. Jadi di append itu datanya dimasukkan, ditambahin, maksudnya ditambahin. Kemudian di pop ini dihapus, di remove, kemudian di return lagi, dikembaliin, kemudian di pick. Pick ini artinya adalah mengembalikan top item dari stack, tapi itu nggak dihapus gitu loh. Jadi kayak dikembaliin tapi nggak dihapus gitu loh. Gimana ya? Ya gitu pokoknya. Terus setelah itu di ini return, terus di is empty lagi. Is empty itu tadi ini ya apa namanya, diperiksa kosong apa enggak antriannya gitu. Terus di size ini untuk mengembalikan jumlah item di dalamnya stack, tapi nggak perlu pakai parameter sama nggak perlu kembaliin integer. Kemudian di return, terus di len. Oke, selanjutnya ini ada fungsi dengan nama init to post data operator plus 0 min 0 kali 1 bagi 1 pangkat 2. Min stay itu stack, kemudian postfig menggunakan integer, iterasinya 1, for in data, if ini pakai tanda kurung buka, kemudian di push ditambahin dengan elif i dengan kurung tutup, if not is empty berarti tidak kosong, isinya itu nggak kosong. Kemudian di while ya di sini tuh, dimana artinya while itu untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi pada waktu bersamaan sesuatu yang lain juga terjadi. Jadi kayak gimana ya, sesamaan dengan yang terjadi gitu lah. Terus di while pick, dimana tadi pick itu artinya untuk kembalikan nilai top item dari stack tetapi nggak dihapus gitu loh, tapi nggak dihapus tidak memerlukan parameter sama stacknya tuh nggak berubah gitu loh. Terus di postfig plus sama dengan pop, kemudian ini di pop lagi, yang artinya pop untuk menghapus item teratas dari stack. Jadi kayak nggak perlu parameter sama nggak perlu ngembaliin item stacknya itu berubah. Kemudian di sini ada elif in operator case. Terus while not is empty and pick and operator pick ini postfig plus sama dengan pop push, kemudian di else postfig plus sama dengan if, kemudian di print token, format iterasi, print stack, terus print iterasi plus sama dengan 1, while not is empty, postfig, pop, return postfig. Oke, selanjutnya di sini, oke, ini hasilnya. Kemudian evaluasi postfig. Di sini ada fungsi dengan nama stack, di mana di sini tuh ada variabel yang berupa list kosong. Kemudian di return, di mana return itu untuk mengembalikan nilainya. Kemudian di push atau dimasukin datanya, kemudian di append. Nah, append ini untuk menambah nilai di urutan terakhir. Kemudian di pop nih, pop itu berarti
di remove, dihapus, datanya itu dihapus, kemudian di return, dikembaliin, kemudian di pick ini dikembaliin top item yang dari stack itu, tapi nggak ngehapus item parameter sama stacknya tuh nggak berubah gitu. Kemudian di is empty. Nah, is empty ini ya artinya adalah untuk memeriksa apakah antrian itu kosong apa enggak. Kemudian size. Nah, size ini fungsinya untuk mengembalikan jumlah item di dalamnya stack. Jadi nggak perlu lagi pakai parameter sama nggak perlu kembaliin integernya. Oke. Kemudian di sini ada depth evaluate plus week data. Di sini ada variabel angka dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kemudian ada variabel operator dengan plus min kali bagi. Kemudian ada stack, ada operan dengan string, x sama dengan 1, for i in data, if i in angka, operan plus min i, elif i sama dengan string, if operan, kemudian ada push, sini ada operan elif, i in operation, tab, kemudian di stack, kemudian dimasukkan, di push ini, temps, kemudian di pop, dihapus itemnya. Kemudian ini ada if hasil temp, kemudian ini ada printnya tuh begini, kemudian di elif, kemudian di push, terus ini ada x plus sama dengan 1, kemudian di return. Nah, di return ini kan dikembaliin nilainya. Terus di pop itu berarti di remove. Kemudian di print dengan hasilnya kayak gini. Ini hasilnya kayak gini. Terus selanjutnya palindrom. Palindrom ini fungsi dengan nama fungsi dengan nama create PQ, di mana D-nya itu adalah variabel yang berupa list kosong. Kemudian di return itu berarti dikembaliin nilainya. Kemudian di add front, nah add front itu berarti ditambah di belakang, di depan. Add front ya, kalau add front itu berarti ditambah di depan. Kemudian di insert, kemudian di return, kemudian di error. Error ini bedanya sama add front. Kalau add front itu add front itu ditambahin di depan. Kalau remover ini dihapus bagian belakang. Kalau add ini berarti ditambah di bagian belakang. Nah, kalau ini berarti dihapus bagian depan. Gitu ya. Terus ini di pop, terus is empty. Is empty itu berarti ini ya, diperiksa datanya itu. Terus size itu berarti dikembaliin jumlah itemnya. Kemudian di return. Nah, terus selanjutnya di sini ada ada fungsi dengan nama check palindrom string palindrom create EQ for huruf in string error itu berarti ini ya, apa namanya, error itu berarti ditambahin di depan. Kalau error itu berarti di belakang, ditambahin di belakang. Palindrom huruf dicek kalau true, kalau benar itu berarti true. Kemudian ada while, dimana pengertian while sendiri itu untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi saat yang bersamaan gitu.
Terus di sini pakai size palindrome. Size-nya itu artinya adalah ngembaliin jumlah item yang di dalamnya stack itu. Kemudian ini ada remover. Nah, dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa remover ini berarti dihapus bagian belakangnya. Kalau remove front itu berarti dihapus bagian depannya. Terus ini ada if, dicek, check and true, else, check and false. Nah, print front and rear ini formatnya BA. Return, check, print, check palindrome, katak. Hasilnya seperti ini. Yang terakhir di sini ada scheduling atau penjadwalan. Dimana di sini ada fungsi bernama create queue, dimana key-nya itu adalah variabel yang berupa list kosong. Kemudian di return dikembaliin nilai key-nya, terus di enq ini enq data. Enq itu berarti ini ya apa elemennya tuh ditambahin di akhirnya antrian nih kayak gini nih. Terus di insert ya, dimana apa insert itu kayak dimasukkan gitu loh, in kan, dimasukin datanya gitu. Terus di return dikembaliin, terus di dq itu menghapus. Jadi di paling belakang tuh elemennya paling belakang tuh dihapus. Terus di insert, terus di return lagi, terus di dq. Sorry, maaf. Terus di is empty. Is empty itu ini ya apa untuk memeriksa antriannya kosong atau enggak. Kemudian di return itu dikembaliin nilainya. Terus di size itu untuk mengembalikan nilai apa itemnya itu loh dalam stack. Terus nilai oke. Kemudian ini ada fungsi dengan nama scheduling dengan nama variabel create queue dengan total input jumlah yang akan dijadwal di CPU for in range total dengan nama input nama proses ke format waktu input waktu proses enq. Nah, enq ini ya apa nambahin elemen yang di akhirnya antrian gitu loh. Terus diproses, di input waktu proses CPU, kemudian di print, kemudian antrian proses beserta waktunya, kemudian dicek, ceknya selalu sama dengan 1, kemudian di while not is empty. Nah, is empty itu untuk diperiksa antrinya kosong apa enggak. Kemudian di print, iterasi ke ya, kemudian format, kemudian X sama dengan dq. Nah, dq itu untuk menghapus elemen yang ada di depan antrian. Kemudian di tab, terus proses, if tab, print, proses, dan diproses, dan sisa waktu proses, format, enq, untuk nambahin elemen di akhir antrian. Ini, else, print, proses, setelah selesai diproses. Format, kemudian print data proses yang tersisa. Cek, plus sama dengan 1. Kemudian scheduling. Nah, hasilnya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.